Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih masuk ke masalah hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Dan kali ini kita membahas tentang kesunahan kunut di i'tidal. Dikatakan wa yusannul kunut, dan masalah kunut ini ada hadits sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik, hal qanatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatis subh? Apakah Kanjeng Nabi berkunut di salat subuh? Kemudian berkata Anas bin Malik, ba'da ruku' yasiran, setelah ruku' sebentar, dalam arti i'tidal. Dan ada hadis juga alladzi rawahu Imam Ahmad dan Daraqutni dan Baihaqi dan Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Nawawi di kitab Majmu'nya. Anas bin Malik mengatakan, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri hatta farqad dunya. Nabi berkunut di waktu salat fajar hingga beliau wafat. Tapi masalah ini tidak usah diperdebatkan karena ada di mazhab yang lain, di mazhab Syafi'i aja kunut subuh, yang mazhab yang lain tidak ada kunut. Maka tidak usah diperdebatkan yang mana yang benar. Semuanya benar. Mau kunut silakan, mau tidak silakan. Kalau kita mazhab Syafi'i maka kunut yang afdol di waktu subuh. Bahkan kalau misalkan kita sholat di belakang imam yang imamnya tidak kunut karena mazhab yang berbeda, di waktu i'tidal rakaat yang kedua si imam memanjangkan i'tidalnya, kita masih disunahkan untuk kunut sendiri sebagai makmum. Tidak masalah. Seperti mungkin kayak di Tanah Haram atau di Mekah, Madinah, kita kunut sendiri. Di i'tidal kita. Ya, sambil menunggu selama imam tersebut tidak segera sujud. Ya, kalau imam segera sujud, maka kita putuskan kunutnya dan ikut sujud. Dan kunut ini sekali lagi hukumnya sunnah wa yusannu. Sunnahnya ini termasuk sunnah ab'ad. Ab'ad ini apa? Sunnah yang kalau ditinggalkan, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Beda dengan sunnah hay'ah. Kalau sunnah hay'ah kita tinggalkan ya sudah. Tidak bisa ditambal dengan apa aja. Nah kemudian, dikatakan fi maudhi'ihi, di tempat sunnah kunut di maudhi'nya, di mana? Dalam arti di i'tidal. Wa kaunu bilafdil jam'i, dan sunnah dengan lafaz jamak Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini. Wa afdaluhu, bacaan kunutnya ini, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man a'fait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, wa fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait. Wala ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini doa kunut yang warid diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan. Nah, riwayatnya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan di di Imam Nasai, juga Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Ada juga kunut yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada tambahan, kalau Sayyidina Umar agak panjang.
Yang Sayyidina Umar biasanya dibaca itu di Ramadan biasanya. Nah kemudian kunut ini juga amalan dari Al-Habib Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang kita dapat itu waktu itu ijazah dari Al-Habib Muhammad bin Syahab, beliau murid daripada Habib Bakar, Allah yarham ya almarhum, yang selalu istiqomah hadir di pengajian di pondok setiap Ahad pon. Beliau muridnya Habib Bakar dan beliau memberikan ijazah setiap akhir majelis. Selesai majelis membaca kunut. Ya, itu amalan dari Habib Bakar Gresik atau Habib Bakar bin Muhammad As-Segaf wali kutub. Kemudian wa yusannu fihi raf'ul yadain. Sunnah untuk mengangkat kedua tangan ketika kunut dan sunnah memandang ke telapak tangan kita. Ya, ketika mengangkat kedua tangan ini. Kemudian kalau misalkan posisinya sunnah memandang telapak tangan kita ketika kunut kalau posisinya kedua tangan ini merapat. Rapat, maka sunnah memandang telapak tangan kita ini. Tapi kalau posisi kunutnya itu doanya, tangannya ini yang merenggang, maka sunnah memandang tempat sujud. Ya, sunnah memandang tempat sujud. Kemudian wal jahr, dan mengeraskan suara. Jahar. Dan amin diikuti oleh imam. Kecuali di fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Ini dibaca sir. Kenapa? Karena ini bukan doa, tapi ini itsbat. Maka tidak ada amin di sini. Wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la aizu man sampai akhir. Ini tidak dibaca amin di sini. Biasanya baca sendiri-sendiri biasanya kan. Kemudian wa ta'min, dan mengaminkan. Wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Dan juga sunnah untuk membaca sholawat setelah kunut ini. Ya, wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi di setelah kunut. Kemudian kunut itu ada dua macam. Yang pertama kunut ratibah wa huwa fi mawdhi'ain. Kunut yang kita sebutkan tadi di atas. Allahumma hdina fi man hadait tadi, itu ada dua macam. Yang pertama fil i'tidal tsani min sholatil fajri. Di i'tidal yang kedua di setiap sholat fajar. Ini madzhab Syafi'i sekali lagi. Yang kedua fil i'tidalil akhir fil i'tidalil akhir li sholatil witri fi nisfi tsani min Ramadan. Di sholat witir Ramadan, ya sholat witir di bulan Ramadan, ini disunnahkan untuk membaca kunut di nisfil akhir atau separuh terakhir bulan Ramadan. Jadi kekhususan untuk sholat witir, kekhususan di bulan Ramadan ini adalah yang pertama sunnah berjamaah. Yang pertama. Kemudian yang kedua sunnah membaca kunut. Sunnah membaca kunut di nisfil akhir atau separuh terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga sunnah jahriyah. Ini keperbedaan witir di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak disunahkan berjamaah, dilakukan dengan sirria, kemudian tidak ada kunut. Ini kunut yang pertama, kunut ratib. Kunut yang setiap saat dilakukan. Kemudian yang kedua, kunut nazilah. Kunut nazilah ini yusannu fi jami'il maktubat idza nazalat nazilatun bil muslimin fi ayyi makan. Walau ishtaratu an yakuna fi mahalli nazilah. Kunut nazilah ini malah ittifaq ulama. Ittifaq mazhab. Sepakat 4 mazhab tentang adanya kunut nazilah. Kalau masalah kunut subuh ini kan ada perbedaan. Disunahkan fi jami'il maktubat di setiap sholat 5 waktu. Idza nazalat nazilatun bil muslimin, kalau ada bala musibah, bencana atau apapun bagi kaum muslimin, fi ayyi makan, di tempat manapun, di kota manapun dan negara manapun. Seperti kalau sekarang di Palestina, kedoliman kedolimannya Israel terhadap Palestina, kemudian di negara-negara muslim yang bertikai, berperang dan sebagainya, ini kan nazilah namanya. Maka disunahkan kita untuk membaca kunut nazilah di setiap sholat. Walau ustaratu ayyakuna fi mahal nazilah.
Dan tidak disyaratkan untuk membacanya ini di tempatnya balak tersebut. Enggak, tapi dari jauh aja tidak apa-apa. Qunut nazilah itu. Ya, kalau qunut nazilah malah disunahkan. Misalkan setelah sholat, begitu juga setelah sholat subuh, waktu sholat subuh, setelah membaca qunut di waktu subuh, kemudian dilanjut dengan qunut nazilah. Itu guru ana Habib Umar selalu melaksanakan qunut nazilah tersebut di setiap sholat kecuali maghrib. Kenapa? Kalau maghrib memang ada ulama mengatakan kalau maghrib enggak. Kenapa? Karena waktu maghrib pendek. Nah, kalau waktu maghrib itu pendek maka tidak dibaca qunut nazilah di waktu maghrib. Kalau zuhur, asar, isya dan subuh setelah qunut subuh dibaca qunut nazilah ini. Terutama melihat situasi dan kondisi sekarang umat Islam. Gitu. Ini kita membahas tentang masalah qunut. Ya, pertanyaan yang sering disampaikan biasanya, masalah qunut ini seakan-akan qunut itu wajib. Sekali lagi qunut itu bukan wajib. Sunnah ab'ad. Yang kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat subuhnya. Tapi ada yang kurang kalau mazhab Syafi'i, qunut subuh itu merupakan sunnah ab'ad tadi yang menjadi pelengkap bagi sholat itu. Kalau ditinggalkan maka kurang lengkap sholat tersebut, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya sendiri bukanlah wajib, tapi sunnah. Kecuali kalau makmumnya melihat imam sujud sahwi, maka si makmum wajib untuk sujud sahwi karena imam melakukan sujud sahwi tadi. Ini moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bi anallahi yufaqqihna fid din wa man ta'ala din kuntu salihan wa nasafuna salih sallallahu alaihi wa sallam. Hatta Nabi Al-Fatihah.